Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya di channel Irin TV. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara membuat etalase dari rangka besi siku, guys. Ini seperti di samping saya telah saya buat beberapa hari yang lalu dan ini baru selesai, guys. Saya kerjakan dan rangkanya ini sudah lama banget saya kerja. Namun karena belum tercukupi modal untuk membeli kacanya yang lumayan mahal, jadi kacanya itu ukuran 150 cm kali 120. Ukuran etalase yang saya buat ini tingginya 145 cm, panjangnya 70 dan lebarnya 40 cm, guys. Jadi kacanya ketebalannya 5 mili. Jadi saya ingin sedikit cerita di sini bagaimana pengalaman saya dalam membuat lemari kaca yang terbuat dari rangka besi ini. Jadi pertama-tama saya ingin memberikan pemahaman sedikit kepada teman-teman sesuai pengalaman yang saya alami. Meskipun saya tidak berpengalaman, tapi saya memiliki pengalaman dari pengerjaan yang saya lakukan dalam pembuatan etalase ini. Jadi pertama-tama itu dulu saya berpikir bagaimana itu kemudahannya dalam membuat etalase menggunakan besi siku, guys. Karena ketika ketika saya ke tempat pembuatan etalase di mebel, di situ saya lihat rangkaian untuk rangka rangka etalase ini yang terbuat dari aluminium. Mereka sangat rumit penglihatan saya, meskipun mereka anggap sudah mudah, tapi secara saya orang awam baru pemula terasa sulit. Nah, ketika itu saya punya pemikiran bagaimana kalau kita menggunakan besi dan tinggal dilas-las aja. Pemikiran saya kayak gitu. Tinggal dilas tak 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 jadi rangkanya. Nah, memang sesimpel itu sih yang saya alami dan memang cuman besi siku toh ini. Terus kacanya tinggal dilem aja pakai lem tembak yang dibakar itu, guys. Jadi pengalaman saya sangat sangat dimudahkan dengan besi siku ini. Namun juga di sisi lain kalau kita menggunakan besi itu memang terasa mungkin bahannya agak mahal, tapi sih saya rasa nggak mahal. Karena besi ini harganya yang ukuran besi siku yang ukuran 4 kali 4 mili, harganya itu di toko bangunan di sini sekitar 70-80-an, guys. Ini harganya. Nah, ini kira-kira bahannya cuma dua besi siku. Dua besi atau dua lebih ya, tiga lah. Jadi hitunglah itu berapa, sekitaran 200 lebih, guys. Jadi kacanya juga ini harganya per lembar, beli 2 lembar, harganya per lembar 250. Jadi kalau 2 500 tambah ongkir dari toko bangunan ke sini 50.000 karena tempat saya agak jauh dari kota. Jadi ini diantarkan 50 ongkirnya kacanya, guys. Nah, setelah itu saya belanja juga ini pintu gesernya. Lumayan pintu gesernya ini saya beli 40 ribuan ya, ya 40 ribuan bersama bersama ensel-enselnya juga. Dan pengalaman juga buat keselamatan kerja, guys, harus kita perhatikan itu yaitu harus kita pakai kaos tangan, guys. Pakai kaos tangan sebelum kita kerja, pakai celana panjang yang agak tebal atau training dan pakai sepatu pakai lengan panjang. Karena ketika kita mengerjakan kayak melas kayak gitu, terkadang kita menyentuh yang panas dan memegang yang panas. Apalagi kalau kita kerja kaca, kemarin kerja kaca, guys, banyak banget cobaan ini tangan saya. Hmm. Tangan saya terkupas, guys, gara-gara saya panik dan saya sementara melem tak gesek di kaca yang ini, guys. Saya waktu itu belum amplas, jadi masih tajam bagian kiri kanan ini. Jadi akhirnya tak kupas tangan saya dan banyak banget juga luka saya, ada di lutut dua, di kaki, beling-beling, kena beling-belingnya dan istri saya juga kakinya robek, guys. Gara-gara dia tidak memperhatikan ada kaca, dia singgah senggol, guys. Jadi memang kita harus serba hati-hati ketika kita mengerjakan pemotongan kaca atau pemasangan kaca di etalase. Jadi pengalaman itu juga, terus apalagi ya pengalaman yang saya ini. Terus pengalaman juga, guys, kalau motong kaca itu jangan terlalu pas. Jadi diupayakan supaya ada spasi.
setengah senti atau 1 senti. Ini kan lebar besi siku ini kan 4, jadi kita hitung kira-kira, jangan terlalu presisi guys, karena itu akan berbeda nanti ketika dipasang kayak gitu. Dikurangi setengah senti atau 1 senti guys. Kemudian juga eh, apa ya? Trik juga lem kaca ini memakai lem tembak. Di lem itu upayakan banyak di pojok kanan, kiri, bawah, atas kayak gitu guys. Di antara sudut-sudutnya itu lemnya upayakan banyak, dan juga setelah dilem kita harus lem juga dari ujung kiri sini sampai ujung kanan sana supaya melengket, dia punya kuat daya lengketnya guys. Nah, kacanya. Apalagi kaca yang berdiri seperti ini. Jadi harus lumayan banyak kita kasih di samping kiri kanan ini supaya aman ketika diangkat dan tidak mudah untuk terlepas. Karena kemarin juga ada sudah dilem tapi masih ada juga yang terbuka guys. Tapi ketika kita lem banyak, banyak lemnya tidak terbuka-buka guys. Jadi ini belum dicuci, jadi sebentar saya akan cuci karena ini lumayan kotor, karena kemarin motong kaca juga kita harus pakai minyak tanah guys. Kalau kita motong kaca yang ketebalan 5 mili, dan kaca saya banyak yang hancur 2 lembar itu. Ini bagian bawahnya ini belum selesai guys, karena tidak cukup kaca, karena banyak picak, banyak gagal saya motong, karena pemotong saya bukan yang merek yang bagus tapi merek yang tidak dikenal. Kalau merek kayak Toyo mungkin agak akan berhasil, tapi yang lain sih berhasil kemarin. Yang saya beli pemotong di Maxell kemarin, alhamdulillah bagus lumayan, tapi ada juga yang gagal, masih ada yang gagal. Jadi mungkin tergantung teknik ya guys, karena kita baru pemula, jadi masih banyak yang gagal pemotongan kaca. Dan kemudian rodanya juga itu yang saya gunakan itu roda berapa mili ya, 10 mili kayaknya lebarnya, dari plastik bahannya. Dan kalau menggunakan las tinggal di las guys, tidak perlu lagi kita bor-bor. Jadi saya simpelnya kayak gitu kalau bikin lemari kaca melalui besi siku ini rangkanya. Jadi kita gampang gampang saya rasa. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, karena kalau besi kan tinggal dilas, yang penting kita punya las. Tapi kalau yang belum punya mungkin ya alternatif yang lain, mungkin pakai aluminium karena gampang dibor, karena bor kan gampang. Kalau ini kemarin saya bor setengah mati guys, kalau ndak ada yang apanya lagi stand untuk membor guys. Kalau bor langsung pakai tangan belum proporsional, saya belum jago guys. Kemudian ini juga guys, etalase ini dibuat karena permintaan istri saya sudah lama banget, dia ingin menjual kue di depan toko sana, toko Ude, karena kita kebetulan menyewa di sana. Dan juga kita diperbolehkan untuk menambah jualan sebagai, karena kan kita cuma jualan minuman. Jadi sekarang minuman kan sudah tidak kayak dulu lagi. Jadi kita ingin menjual kue supaya ada penambahan nilai jual kita, ada nih omset yang baru. Ya mudah-mudahan nanti jualannya istri saya, istriku bisa lancar, bisa diberkahi, bisa di sukses nanti, amin ya Allah. Jadi juga ini trik juga, bukan trik sih, ini kalau pemasangan bagian sini besi sikunya, yang bagian samping kiri di sini dan kanan di sebelah, eh, kita kalau mau pakai besi siku jangan guys pakai ini, jangan, karena ini kan nanti di bawah kan mau dipasang kaca lagi kan, kacanya dipotong ini. Jadi kita upayakan nanti kalau beli besi siku 2, kemudian besi T1 guys. Jadi besi T itu gunanya nanti di sini buat rangka yang ini, tempat dudukan kaca yang samping kiri kanan guys, dan juga tempat dudukan di dalam. Jadi kayak kayak gitu. Yang itu yang saya lupa tadi. Jadi cuman itu kali ya pengalaman saya dalam membuat etalase ini. Terus terus ini lagi guys, kacanya kan pica ini, bagian lantai duanya ini, bagian kedua ini pica, dan saya triknya saya lem kaca dulu, kemudian saya solasi, didobol, solasi dulu manjang kayak gini, kemudian saya horizontal lagi kayak gini, kayak gitu guys. Jadi supaya agak kuat, kemudian di bawahnya juga kita dobol. Kemudian kemudian ini juga kalau motong kaca guys, jangan lupa pakai minyak tanah. Upayakan kasih banyak lah supaya tidak gagal. Karena kemarin saya itu gagal waktu pemotongan pertama itu, sebelum saya beli pemotong yang di Maxell, karena sedikit minyak tanahnya yang saya kasih.
Jadi upayakan itu dilumuri, sebelum kita oles lumuri dulu tempatnya, kita akan menggaris guys, akan kita memotong. Kemudian apa lagi ya? Dan ini juga lemari pertama yang saya buat semenjak ada saya punya las. Dan las saya itu las Lakoni guys, yang 450 watt, las standar. Yang penting bisa bikin-bikin kayak gini. Tah. Dan apa lagi ya? Ya cukup sih, kalau untuk saran rodanya itu upayakan yang bisa berputar 360 derajat. Dan roda saya ini bukan 360 derajat guys, satu arah dia. Dan ini lumayan sih beratnya, lumayan. Tapi alhamdulillah kalau besi kan kokoh, jadi tidak masalah. Beda kalau aluminium atau baja ringan guys. Jadi ini cuma satu aja baja ringan, baja ringan besi satu kayak gini. Dan kita upayakan nanti juga saran kalau buat rangka itu, rangkanya yang maksimal yang 4 mili ketebalannya, yang lumayan tebal lah, apalagi kalau kita bikin yang lemari agak besar. Kalau ini kan tidak terlalu. Dan ini rangkanya yang saya buat cuman 3 kali 3 nih lebarnya, bukan 4 kali 4 mili. Nah, mungkin seperti itu pengalaman saya dalam pembuatan lemari etalase ini, lemari kaca untuk digunakan di depan toko Ude Pradana. Semoga diberkahi, dilancarkan usahanya nanti, dan bisa sukses kemudian hari. Terima kasih semuanya sudah nonton video saya yang pengalaman saya dalam buat etalase ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.